Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats renungan diambil dari Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Perjanjian baru. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan menjadi istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema renungan, di balik amarah Tuhan ada anugerah besar. Saya ulangi, tema renungan, di balik amarah Tuhan ada anugerah besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Yeremia adalah seorang nabi yang sudah dikenal oleh Allah, yang sudah dikenal oleh Tuhan. Sebelum Tuhan membentuk dia di dalam rahim ibunya, Tuhan telah menguduskan Yeremia sebelum keluar dari kandungan ibunya. Dan Tuhan menetapkan Yeremia menjadi nabi bangsa-bangsa. Yeremia 1 ayat 5. Tuhan mengangkat Yeremia atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Yeremia 1 ayat 10. Saudaraku, Yeremia adalah nabi yang sangat dipersiapkan Tuhan sejak dia belum lahir. Karena Yeremia harus siap pergi jika Tuhan mengutus dia, atau jika Tuhan memerintahkannya untuk menyampaikan perintah Tuhan kepada siapapun. Dia diutus Tuhan untuk tidak pernah takut, walaupun nyawanya menjadi taruhan. Sebagaimana akhirnya, saudaraku, Yeremia dan sisa bangsa Israel yang tidak dibawa ke pembuangan, mereka dibawa ke Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yeremia menyampaikan firman Tuhan kepada 3 raja Israel, antara lain Raja Yosia bin Amon, Raja Yoyakim bin Yosia, Raja Sedekia bin Yosia, sampai penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghukum Yehuda, Tuhan menghukum Israel dengan membuang bangsa Israel ke pembuangan baru. Saudaraku, mengapa begitu murkanya Allah kepada bangsa Israel? Sedangkan bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Karena bangsa Israel tidak taat, tidak setia akan janjinya kepada Tuhan.
Saya ulangi, bangsa Israel dibuang ke pembuangan karena bangsa Israel tidak taat lagi, tidak setia akan janjinya kepada Tuhan. Janji bangsa Israel dengan Tuhan, Keluaran 24 ayat 7 sampai 8. Ayat 7, bangsa Israel berjanji akan melakukan segala firman Tuhan dan akan mendengar firman Tuhan. Ayat 8, Musa menyiram bangsa Israel dengan darah korban sebagai pengikat janji bangsa Israel dengan Tuhan. Namun saudaraku, bangsa Israel meninggalkan Tuhan dengan mendirikan bukit-bukit pengorbanan yang bernama Tofet dan lembah Ben Hinnom untuk membakar anaknya laki-laki dan untuk membakar anaknya perempuan. Sungguh sadis saudaraku. Suatu hal yang tidak pernah diperintahkan Tuhan dan tidak pernah timbul di hati Tuhan. Yeremia 7 ayat 31. Saudaraku, bangsa Israel dari yang kecil sampai yang besar, semuanya mereka mencari untung, mengejar untung, baik nabi maupun imam. Semuanya melakukan tipu demi keuntungan. Yeremia 6 ayat 13. Demikianlah kejahatan di tengah-tengah bangsa Israel. Tidak ada lagi kebenaran karena semua sudah meninggalkan Tuhan. Tidak ada lagi hukum, tidak ada lagi aturan yang berlaku. Nabi bernubuat palsu. Yeremia 14 ayat 15. Nabi mengatakan tidak ada perang. Nabi mengatakan tidak ada kelaparan. Nabi bernubuat hanya memberi harapan-harapan palsu sebagai iming-iming untuk bangsa Israel. Para imam mengajar sewenang-wenang karena hal ini disukai umat di saat itu. Yeremia 5 ayat 31. Umat tidak senang lagi mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan dianggap cemooh oleh bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa-dosa bangsa Israel yang saya sebut di ataslah yang membuat bangsa Israel terbuang ke pembuangan. Walaupun jauh-jauh hari sebelum terbuang, Tuhan telah mengingatkan bangsa Israel supaya bertobat. Saya ulangi saudaraku, jauh-jauh hari Tuhan telah mengingatkan bangsa Israel supaya bertobat dari dosa-dosanya. Demikian firman Tuhan. Dengarlah, pasanglah telingamu, janganlah kamu tinggi hati, sebab Tuhan telah berfirman, permuliakanlah Tuhan Allahmu sebelum Ia membuat hari menjadi gelap. Saudaraku, jelas bahwa Tuhan melalui Yeremia mengingatkan bangsa Israel agar mereka permuliakan Tuhan sebelum matahari gelap, sebelum ada hukuman daripada Tuhan. Permuliakanlah Tuhan Allahmu sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja. Jadi sangat jelas saudaraku peringatan Tuhan. Tuhan mengingatkan agar bangsa Israel memuliakan Tuhan sebelum kaki mereka tersandung. Permuliakanlah Tuhan Allah semesta kamu di saat kamu menantikan terang. Saudaraku, Tuhan mengingatkan agar bangsa Israel memuliakan Tuhan di saat hari masih terang. Jika tidak, saudaraku, Tuhan dapat merubah hari terang menjadi gelap kita.
Namun demikian, bangsa Israel tetap tegar tengkuk, hatinya tetap degil, tetap tidak mau bertobat. Saudaraku, sifat-sifat seperti bangsa Israel ini juga sifat kita pengikut Tuhan Yesus. Kita sudah diperingatkan Tuhan dengan berbagai cara, seperti sakit penyakit, kecelakaan, kegagalan demi kegagalan dalam berbagai hal. Namun kita sangat sulit mengaku bahwa sakit penyakit dan kegagalan demi kegagalan yang kita alami adalah akibat dosa kita sendiri. Kita sangat sulit mengaku atas kegagalan atau sakit penyakit yang kita alami adalah akibat dosa kita sendiri. Justru kita cenderung membenarkan perilaku atau tindakan-tindakan kita dengan menggunakan ayat-ayat firman Tuhan yang dapat mendukung tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan kita yang tidak benar itu, yang sudah menyakitkan hati Tuhan. Saudaraku, apa yang salah sih saudaraku? Jika kita mengaku berdosa jika kita sakit, apa yang salah saudaraku jika kita mengaku berdosa ketika kita kecelakaan? Demikian juga jika kita mengalami kegagalan demi kegagalan. Apa salahnya jika kita mengaku saya gagal di dalam perjalanan hidupku adalah karena dosa? Karena memang kita orang berdosa saudaraku. Sebagaimana Paulus katakan kepada jemaat Roma yang mengatakan karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23. Saya ulang saudaraku. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23. Jadi jangan ada yang bertanya lagi jika pengikut Tuhan menghadapi tantangan dengan bertanya apa dosaku Tuhan. Saya ulangi, jangan lagi ada yang bertanya jika pengikut Tuhan, jika saudara dan saya menghadapi tantangan dengan rintangan berbagai kegagalan demi kegagalan dengan pertanyaan apa dosaku Tuhan. Saudaraku, tadi Rasul Paulus mengatakan bahwa semua orang berdosa. Saya kira akan lebih baik jika kita mengaku kita adalah orang berdosa dan segera datang kepada Yesus, firman yang turun dari surga untuk mengasihi orang berdosa seperti saudara dan saya dengan kasih yang kekal. Yeremia 31 ayat 3. Kasih yang kekal ialah kasih abadi yang tidak dibatasi oleh waktu dan zaman. Kasih yang kekal ialah kasih selama-lamanya hingga kita kelak sampai di surga. Kasih tetap ada di tengah-tengah orang-orang yang diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan di balik amarah Tuhan ada anugerah besar. Saya ulangi, tema renungan di balik amarah Tuhan ada anugerah besar. Saudaraku, Tuhan membiarkan orang Kasdi datang menyerang bangsa Israel dan membawa bangsa Israel ke pembuangan. Hal ini terjadi karena Israel tidak lagi mengandalkan Tuhan. Israel mengandalkan manusia atau tenaganya sendiri. Firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Banyak hal saudaraku yang membuat seseorang menjauh dari Tuhan. Seseorang jauh dari Tuhan karena lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud di sini ialah keluarga sendiri, seperti istri dan mungkin anak-anak
dan orang-orang yang tinggal serumah dengan kita. Raja Salomo tidak lagi dengan sepenuh hati mengikut Tuhan, seperti Daud ayahnya. Raja Salomo dipengaruhi istri-istrinya, 700 orang istri dan 300 bundiknya. Raja Salomo inilah salah satu contoh yang rusak karena lingkungannya. 1 Raja-Raja 11 ayat 6 sampai 7, yaitu istri-istrinya yang menyembah berhala. Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel dipenuhi berbagai kejahatan yang menjijikkan, seperti penyembahan berhala. Dosa-dosa Israel lah yang membuat Israel dibuang ke pembuangan. Namun saudaraku, di balik amarah Tuhan ada anugerah besar. Anugerah Tuhan ialah pemberian Tuhan yang diterima seseorang, yang sesungguhnya seseorang itu tidak mempunyai hak untuk menerimanya. Namun saudaraku, Tuhan memberikannya juga. Saudaraku, anugerah Tuhan ini dapat kita lihat. Anugerah Tuhan ini dapat kita saksikan pada penyaliban Yesus. Yesus mau disalibkan. Di mana seharusnya yang disalibkan adalah saudara dan saya, orang berdosa. Tetapi Yesus menggantikan saudara dan saya. Inilah perjanjian baru yang dikatakan Yeremia 31 ayat 3, yang sudah digenapi oleh Yesus Kristus, yang firman menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, anugerah Tuhan yang sangat besar itu bukanlah secara otomatis menjadi milik saudara dan saya sebagai orang percaya. Atau dengan kata lain, Anda mengatakan bahwa kasih Tuhan melampaui amarah Tuhan, sehingga saudara tenang-tenang tidak mau bertobat karena Anda meyakini kasih Tuhan itu akan sampai juga kepada saudara. Pernyataan ini benar-benar saudaraku sebagai kata pemazmur. Kasih Tuhan setinggi langit artinya tidak ada kasih yang lebih tinggi daripada kasih Tuhan di dalam Kristus Yesus. Anugerah Tuhan yang besar itu akan menjadi milik kita jika kita membiarkan firman Tuhan Yesus menguasai hati kita. Inilah kehidupan yang menerima perjanjian baru. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebenaran, kesetiaan, kelemah lembutan. Saya akhiri renungan ini dengan firman Tuhan yang mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Marilah kita yang mengaku pengikut Tuhan Yesus, jangan pernah menjauh daripada Tuhan. Jangan pernah mengandalkan tenaga manusia atau tenaga sendiri. Jadikanlah Tuhan menjadi andalan di jalan perjalanan hidup kita, yang menuntun kita sampai kelak Yesus datang hari yang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.